平安 Shalom， 我们再次来到主面前来祷告。Kita kembali datang ke hadapan Tuhan untuk berdoa. 让我们默祷， kita bersatu teduh. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau sudah memimpin dan menyertai kami sampai ke penghujung tahun 2020. Kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Engkau selalu menyertai kami sekalipun ada kalanya kami tidak merasakannya karena kami sendiri yang menjauh daripada Tuhan. Kami sendiri yang tidak memikirkan Tuhan. Kami sendiri yang tidak memberikan perhatian terhadap penyertaan dan pimpinan Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu sepanjang tahun ini. Kiranya Engkau yang terus memimpin menyertai kami, sehingga hidup kami boleh berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat jasmani dan rohani yang sudah kami terima sepanjang tahun ini. Terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kami. Karena kami tahu apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kami, itu semua adalah untuk kebaikan kami, untuk pertumbuhan kami. Terima kasih Bapa, kiranya kami boleh bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Ampunilah dosa kami. Jikalau sepanjang tahun ini ya Tuhan, ada begitu banyak hal yang tidak berkenan kepada Tuhan yang sudah kami lakukan. Kiranya Tuhan Kau pimpin, tolong kami untuk semakin hidup dekat dengan Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.这是天父世界，孩童侧耳要听，宇宙唱歌思维相应，星辰作乐同声。这是天父世界，我心满有你。树木花草苍天碧海，述说天父全能。这是天父世界，小鸟展翅
充满往返。Hari ini kita akan kembali melihat pokok kepercayaan metodis yang kelima, yaitu tentang Alkitab. Alkitab sudah cukup untuk keselamatan kita. Segala hal yang perlu diketahui untuk keselamatan terdapat di dalam Alkitab. Sehingga apa yang tidak tertulis di dalamnya atau tidak dapat dibuktikan dengannya, janganlah dipaksakan bahwa hal tersebut harus dipercayai sebagai suatu ajas kepercayaan atau dianggap perlu sebagai keharusan untuk keselamatan. Alkitab yang dimaksudkan ialah buku-buku yang secara kanonik telah ditetapkan menjadi kitab suci, baik dari kitab-kitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, yang tidak pernah diragukan akan otoritasnya dalam gereja. Nama-nama dari kitab-kitab yang kanonik adalah ada 39 kitab Perjanjian Lama dan ada 27 kitab Perjanjian Baru. Semuanya berjumlah 66 buku. Alkitab atau kitab suci, demikianlah. Kitab ini disebut kitab yang paling termasyhur, sebab ini adalah buku terbaik yang pernah ditulis. Hal-hal besar dari hukum Allah dan Injil Allah ditulis di dalamnya. John Wesley mengatakan, "Saya hanya ingin mengetahui satu hal, yaitu jalan ke surga. Bagaimana untuk mendarat dengan selamat di pantai sukacita itu? Allah sendiri telah mengajarkan jalan ini, dan di zaman akhir Dia telah datang dari surga. Dia telah menuliskan hal ini di satu buku. Oh, berikanlah kepadaku buku itu. Dengan harga berapapun, berikanlah buku dari Allah itu. Saya telah memilikinya, dan di dalamnya pengetahuan yang ada cukup bagiku. Biarkanlah aku menjadi manusia dengan satu buku itu, yaitu Alkitab," kata John Wesley. "Disinilah aku, jauh dari kebisingan dunia. Aku duduk sendiri hanya dengan Allah di sini. Di hadiratnya, aku membuka dan membaca bukunya, dan akhirnya aku menemukan jalan ke surga. Jikalau ada yang belum jelas artinya, aku mengangkat hatiku kepada Bapa sumber dari terang. Tuhan, Engkau mengatakan bahwa jikalau manusia kekurangan hikmat, biarlah ia meminta kepada Tuhan. Tuhan berikan pencerahan dan tidak ada keraguan. Aku ingin melakukan kehendak-Mu, Tuhan. Karena itu biarlah aku memahami kehendak-Mu. Aku mencari makna dan pengertiannya dalam perikop dan membandingkannya dengan bagian yang lain untuk mendapatkan pemahaman. Aku merenungkan itu dengan kesungguhan dan pemahaman yang aku sanggup. Jikalau masih ada keraguan, aku akan bertanya dan belajar dari orang-orang yang ahli di bidangnya, serta buku-buku yang terbaik yang ada. Dan apa yang sudah aku pelajari, lalu aku mengajarkannya kepada orang lain." Demikianlah John Wesley di dalam memperlakukan Alkitab dan mengajarkan Alkitab. Segala tulisan dalam kitab suci diinspirasi oleh Allah. Roh Allah bukan hanya sekali memberikan inspirasi kepada para penulis, tetapi juga terus memberikan pengertian dan pertolongan yang supranatural kepada mereka yang membaca kitab suci dengan doa yang sungguh-sungguh. Sehingga kitab suci ini akan sangat berguna untuk memberikan pengajaran, memberikan petunjuk bagi yang bodoh, menyatakan kesalahan, dan mendidik anak-anak Allah di dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan penyataan khusus, ilham yang khusus, wahyu yang khusus bagi kami melalui kitab suci. Kiranya Tuhan, sesuai dengan janji-Mu bahwa Roh yang kudus yang senantiasa memimpin kami masuk ke dalam kebenaran, mengajari kami untuk mengerti kebenaran. Dan biarlah Roh-Mu juga yang mendorong anak-anak Tuhan untuk rajin dan giat membaca Alkitab, karena Alkitab adalah isi hati Tuhan yang membawa kami kepada jalan kehidupan,
mengerti kehendak Tuhan, dan hidup di dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.测不透，摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱火，我们一起向世界播出爱。我们进入公祷，kita masuk dalam doa syafaat.
为着2021年的生活祷告，求神带领，使众教会在新的一年里面能够更多经历神的同在。Kita berdoa untuk kehidupan tahun 2021, mohon pimpinan Tuhan agar semua jemaat Tuhan di dalam tahun yang baru bisa lebih banyak lagi mengalami penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, penyertaan-Mu kami butuhkan. Kami sangat merindukan bisa mengalami dan merasakan penyertaan Tuhan yang sempurna, yang nyata di dalam kehidupan kami setiap hari. Di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kami lemah, kami tidak berdaya. Karena itu kami datang, kami mohon Tuhan, Engkau yang berbelas kasihan kepada kami, Engkau yang menolong kami untuk membuka hati kami, senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan Engkau akan mendekat kepada kami. Demikianlah kata firman Tuhan, dan kami imani itu. Diperlukan sebuah usaha kami untuk mencari Tuhan, dan Tuhan akan mendekat kepada kami. Kami akan mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna. Tolong kami ya Tuhan, agar di tahun yang baru semakin mengalami penyertaan Tuhan yang berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. 第二, yang kedua, 让我们把自己和众弟兄姐妹交托仰望神. Mari kita menyerahkan diri kita dan juga semua saudara seiman ke dalam tangan Allah. 希望在2021年里面，我们的灵命能够更加的长进，更爱神和爱人如爱自己. Kita bisa terus mengalami pertumbuhan rohani, semakin mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Mari kita berdoa. Bapa, kami menyerahkan pribadi kami ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan saudara-saudari seiman ke dalam tangan Tuhan. Kiranya di dalam memasuki tahun yang baru, bahkan sepanjang tahun 2021, kerohanian kami bisa terus mengalami pertumbuhan. Kami semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal diri, semakin memahami Alkitab, dan semakin mau rindu taat melakukan firman Tuhan. Hidup di dalam kasih, mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Tolong kami Tuhan, umat-Mu yang lemah ini, biarlah kami boleh hidup berkenan kepadamu di tahun yang baru ini. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. 第三, yang ketiga, 求神帮助每位基督徒敢于与众不同，在社会的生活中彰显出自己是耶稣的门徒，不与世人同流合污. Mari kita berdoa, mohon Allah menolong semua orang Kristen agar berani beda dari orang lain. Kiranya kita, anak-anak Tuhan, bisa menyatakan diri kita di tengah-tengah masyarakat bahwa kita adalah murid Yesus. Kita tidak hidup serupa ataupun mengikuti arus dunia yang hidup di dalam dosa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa kami adalah umat Tuhan, orang-orang yang dipanggil keluar dari dunia yang gelap, masuk ke dalam terang-Mu yang ajaib. Dengan demikian, sudah seharusnya kami tidak lagi hidup dan berjalan di dalam kegelapan. Sudah seharusnya kami hidup di dalam terang, karena Engkau adalah terang dan sumber terang. Biarlah Tuhan kami boleh menyatakan identitas kami sebagai murid Tuhan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Tolong kami Tuhan supaya tidak tergoda dan tidak menjadi serupa dengan dunia yang hidup dalam kegelapan, hidup tidak berkenan kepada Tuhan, hidup menjauh dari kebenaran Tuhan. Tolong kami semua anak-anak Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. 第四, yang keempat, 我们求神复兴每位基督徒在2021年能够更加的火热侍奉与传福音. Kita berdoa kiranya Tuhan membangkitkan semua orang Kristen pada tahun 2021
bisa semakin giat, semangat melayani dan memberitakan Injil. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau mencurahkan api kebangunan rohani bagi gerejamu di tempat ini, bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, sehingga gereja Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada, boleh semakin giat, semakin berapi-api di dalam melayani dan memberitakan Injil. Tuhan, kami butuh Roh Kudus-Mu yang menggerakkan, membangkitkan kami. Kiranya Engkau berkarya di dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. 第五，yang kelima，让我们求神把恩雨倾倒在我们的家庭、教会所住的城市，使我们得享从天而来的平安与喜乐。Mari kita mohon Allah mencurahkan hujan berkat, hujan anugerah di dalam keluarga kita, di dalam gereja kita, dan di dalam kota kita, sehingga kita bisa menikmati damai sejahtera dan sukacita yang datang dari surga. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, sumber segala berkat dan anugerah. Kami berdoa kiranya Engkau mencurahkan hujan berkat, hujan anugerah yang berlimpah-limpah di dalam keluarga jemaat Tuhan, di dalam gereja jemaat di tempat ini, di dalam kota ini, sehingga kami semua bisa menikmati kehidupan yang dipenuhi dengan damai dan sukacita surgawi. Terima kasih Tuhan, inilah yang kami rindukan, berkat dan anugerah Tuhan yang tidak berkesudahan. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 最后第六，yang keenam，让我们求神，让生病的弟兄姐妹经历神的医治，心心冷漠的弟兄姐妹再次被圣灵的火焰燃烧，重新回到神的面前。Kita berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit bisa mengalami penyembuhan daripada Allah. Kita juga berdoa untuk jemaat yang imannya lemah, yang sudah menjauh dari Tuhan, agar bisa kembali untuk dibakar oleh api Roh Kudus, bisa kembali ke hadapan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami berdoa untuk jemaat Tuhan, saudara-saudari seiman yang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan, di akhir tahun ini, sebelum memasuki tahun yang baru, mereka boleh mengalami kesembuhan daripada Allah. Kami kembali serahkan untuk saudara Aon, Ibu Pang Hui, Ibu Magdalena, Ibu Ming Hui, Ibu Mariana dan Mariani, juga Pendeta Lasnini. Kiranya Tuhan, mereka boleh mengalami mujizat kesembuhan daripadamu. Dan untuk jemaat yang imannya dingin, yang imannya lemah, yang sudah meninggalkan gereja, yang sudah menjauh dari Tuhan, kiranya Roh Kudus yang tinggal di dalam hati mereka boleh kembali membangunkan, membangkitkan, membakar jiwa mereka, membuka mata rohani mereka, sehingga mereka boleh kembali ke hadapan Allah, beribadah kepada Tuhan, hidup sebagai anggota kerajaan surga, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 让我们站立，一起来念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。你是一片一切的神，配得赞美。是一片一切的神，到如今都帮助我们。
耶和华。